Selamat pagi semuanya. Saya undang jemaat yang duduk di belakang mungkin boleh mengisi bangku yang di depan dulu. Jadi kalau nanti ada jemaat yang terlambat bisa mengisi bangku yang di belakang. Iya, terima kasih untuk kerjasamanya. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamat datang di Kebaktian Umum tanggal 12 Juli 2020. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya juga Tuhan lebih baik satu hari kami di pelataran Engkau daripada 1000 hari kami di tempat lain. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima segala pujian dan hormat dari kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita naikkan syukur kita menyembah Dia. Katakan, Tuhan kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari penyembah-penyembah Tuhan, datanglah menyembah Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, sungguh tersanjung Bapa, ku tersanjung.
Jemaat sekalian, kita punya Tuhan yang maha besar. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita memuji Dia. Mari sama-sama kita serukan namanya. Kita boleh naikkan pujian ini sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita boleh menenangkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dengan satu tema, singkirkan ketakutan akan masa depan. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian Bapa yang kekal. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita karena kita punya Bapa yang kekal di pihak kita. Kita boleh naikkan pujian ini dengan penuh iman. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami minta Tuhan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Saya berselawat kepada pendeta Stephen Paul. Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, Engkau Bapa yang baik, dan Engkau senantiasa ingin menyertai kami, memberkati kami, menolong kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami mengerti akan hal itu, mengingatnya dengan baik, sehingga kami senantiasa Tuhan dikuatkan ketika kami menghadapi keadaan apapun juga, bahwa Engkau Bapa yang setia, yang akan selalu menolong kami. Berkati kami Tuhan, di tengah kondisi seperti sekarang ini kami bisa hadir beribadah. Sungguh Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami. Kami ingin mempersembahkan ibadah kami kepadamu, dan termasuk hati dan pikiran kami ketika kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Berkati kami Tuhan melalui hamba-Mu, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah singkirkan ketakutan akan masa depan. Nah, bagaimana kita bisa menyingkirkan ketakutan akan masa depan itu, saudara? Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat kata Ebenezer. Ya, bagaimana kita bisa menyingkirkan ketakutan kita akan masa depan? Sudah ingat Ebenezer. Sudah, mari kita melihat bersama-sama, kita baca 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7, kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai 14. Kita baca saudara susah bacanya ya kalau pakai itu ya, masker ya. Saya bacakan saja ayat 7 sampai 14. 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 14.
Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah orang-orang kota, raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Setelah didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, kata Ebenezer sudah sering kita dengar, ya, karena paduan suara kita salah satunya namanya paduan suara Ebenezer, ya, sebagian anggotanya ada di sini. Saya sudah lupa, saudara, tahun berapa saudara Celiong itu tanya ke saya, karena waktu itu mau dibentuk satu paduan suara yang baru. Ya, saudara Celiong tanya, "Kok kita mau buat paduan suara baru, ya, kira-kira namanya apa yang cocok?" Ya, kemudian waktu itu saya ingat kata Ebenezer. Saya bilang, "Kasih nama Ebenezer." Ya, jadi itu kisahnya seperti tahun berapa saya lupa. Itulah manusia sering lupa. Ya, jadi saya mau minta paduan suara Ebenezer nanti setelah kalian bisa tampil kembali untuk menyanyikan lagu Ebenezer. Videonya saya sudah kirimkan ke Weni, ya. Lagunya nanti kalian nyanyikan. Ebenezer menyanyikan lagu Ebenezer. Ya, boleh ya? Request, ya. Saudara, hari ini kita mau melihat apa arti Ebenezer itu, saudara. Saudara, di pasal 7 ini sudah itu mengisahkan bangsa Israel yang mengeluh kepada Tuhan. Kenapa mereka mengeluh? Karena mereka mengalami penindasan dari bangsa Filistin. Mereka menderita, saudara. Mereka dianiaya. Mereka menjadi budak dari orang Filistin. Mereka mengalami penganiayaan dari orang Filistin, saudara. Maka mereka mengeluh, saudara. Bukan saja mereka menderita, saya yakin mereka juga madesu, masa depan suram. Karena mereka tidak punya pengharapan, saudara. Saudara, bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa Filistin dan mereka tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Sudah, ini memang merupakan bagian hukuman Tuhan atas bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka mengabaikan Tuhan. Dan mereka menyembah berhala-berhala. Perintahan itu, saudara, akhirnya membuat bangsa Israel sadar akan dosa-dosa mereka. Dan mereka ingin kembali kepada Tuhan, dan mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kalau saudara melihat waktunya cukup lama, saudara. Mereka meninggalkan Tuhan berpuluh-puluh tahun, saudara. Bisa ya anak Tuhan meninggalkan Tuhan sekian lamanya.
paling tidak 20 tahun. Saudara, ketika bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan di tengah penderitaan mereka, maka Samuel mengingatkan supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Dan bangsa Israel waktu itu merespon dengan baik. Mereka meninggalkan berhala-berhala dan kembali menyembah dan melayani Tuhan. Bangsa Israel dikatakan di ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi sebelumnya mereka tetap menyembah Tuhan tapi juga menyembah berhala. Coba bayangkan. Percaya Tuhan tapi percaya juga kepada para dewa Baal. Maka saudara, ketika mereka minta Samuel mendoakan mereka, Samuel mengumpulkan mereka di Mispa. Tapi pada saat orang Filistin tahu bangsa Israel berkumpul di Mispa, maka dikatakan raja-raja kota orang Filistin datang untuk berperang melawan orang Israel. Dan waktu itu Israel mengalami ketakutan yang sangat besar. Maka mereka minta supaya Samuel berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Dan Samuel berdoa, mempersembahkan korban, dan saat itu juga orang Filistin datang berperang melawan orang Israel. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga bangsa Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Tuhan mengguntur. Saya tidak tahu guntur seperti apa. Bang! Itu saudara ya. Sehingga orang Israel itu nyalinya ciut. Ya, itu ibaratnya jadi orang Filistin ngejar orang Israel. Orang Israel sembunyi. Waktu Tuhan mengguntur, orang Israel, orang Filistin ciut nyalinya. Mereka berbalik. Orang Israel ngejar. Jadi kayak lucu-lucuan, saudara ya, ngejar terus dikejar lagi. Itu Tuhan hanya mengguntur, saudara, dan mengacaukan mereka, saudara. Sehingga dikatakan orang Filistin kalah pada waktu itu, saudara. Maka keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai Hilir Betgar. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sudah apa arti kata Ebenezer, saudara? Ebenezer terdiri dari dua kata. Eben artinya batu dan Hezer itu artinya penolong. Jadi Ebenezer bisa diartikan batu pertolongan. Ya, jadi Ebenezer itu bukan sampai di sini Tuhan menolong. Bukan. Ebenezer itu batu pertolongan. Saudara, batu itu didirikan oleh Samuel bukan untuk disembah, tetapi menjadi batu peringatan, saudara, untuk mengingatkan bangsa Israel akan kemenangan mereka terhadap orang Filistin, saudara, dan menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan kemenangan bagi mereka, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, bangsa Israel bukan siapa-siapa, saudara. Sudah menarik, saudara. Karena kata Ebenezer itu muncul 3 kali di dalam perjanjian lama. Dan semuanya ada di kitab 1 Samuel. Yang pertama itu di Samuel pasal 4 ayat 1. Dikatakan dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Itu yang pertama. Yang kedua di 1 Samuel pasal 5 ayat 1. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Saudara, Ebenezer itu ternyata nama suatu tempat di mana orang Israel itu 2 kali dikalahkan oleh orang Filistin. Yang pertama yang mati 4.000. Yang kedua yang mati 30.000. Jadi itu tempat di mana orang Israel mengalami kekalahan besar dan menakutkan.
Jadi tidak heran sudah ketika Samuel berdoa dan orang Filistin menyerang, orang Israel takut sekali. Mereka bilang kepada Samuel, doakan kami tuh supaya Tuhan menyelamatkan. Karena apa? 34.000 mati sebelumnya, saudara. Itu bukan jumlah yang sedikit. Dan mereka pasti takut sekali, saudara. Maka mereka minta pertolongan Tuhan. Maka saudara, ketika semua itu terjadi, Ebenezer muncul yang ketiga kali, 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Saudara. Di antara Mispa dan Yesaya. Yesana Samuel mendirikan batu peringatan untuk memperingati kemenangan orang Israel atas orang Filistin. Saudara, mungkin nama yang sama diberikan oleh Samuel di tempat di mana Israel pernah dikalahkan oleh orang Filistin. Dan Samuel menamainya Ebenezer. Supaya apa, saudara? Supaya mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah dikalahkan karena mereka kehilangan penyertaan Tuhan. Tetapi sekarang mereka sudah berubah. Kemenangan besar yang mereka alami, saudara. Jadi mungkin Samuel ingin mengatakan kepada bangsa Israel, ingat baik-baik. Tuhan sudah membalikkan keadaan. Dulu kalian kalah besar, 34.000 mati. Tapi hari ini Tuhan memberikan engkau kemenangan. Dari kekalahan besar, engkau mendapatkan kemenangan besar. Karena ada penyertaan Tuhan. Maka saudara, Ebenezer, dengan Ebenezer itu Samuel mungkin saudara ya, dia bermaksud agar umat Israel selalu mengingat akan kesalahan mereka. Yaitu mereka tidak setia kepada Tuhan. Karena bangsa itu mendua hati. Menyembah Tuhan iya, tapi juga menyembah dewa Baal. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Israel selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Tuhan yang bersedia mengampuni. Apapun kesalahan kita, Dia bersedia mengampuni. Yang ketiga, umat Israel ingat akan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ebenezer menjadi suatu tanda supaya bangsa Israel dan generasi berikutnya itu mengingat akan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menolong pada saat ini, maka Tuhan akan menolong pada saat-saat di depan. Tuhan akan terus menolong dalam pergumulan hidup kita hari-hari ke depan. Karena hari ini Dia sudah menolong kita. Dia sudah menyatakan kebaikannya bagi kita. Maka saudara, di ayat 13 dikatakan tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ada damai di Israel selama ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Saudara, saya yakin kita pernah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Betul saudara? Kita pernah mengalami, saudara? Saudara, kalau kita anak Tuhan pasti pernah ya mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami, sudah anak siapa? Kalau saudara anak Tuhan, sudah pasti pernah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa sudah tidak pernah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, pertanyaannya, saudara anak siapa? Memang, saudara sebagai anak Tuhan kita tidak mengalami selalu ada kelancaran dalam hidup kita. Dan usaha kita itu selalu berhasil, saudara. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Kebaikan dan pertolongannya yang sudah ada dan akan selalu kita alami dalam hidup kita. Karena kita anak Tuhan. Dan Tuhan itu disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan menyertai kita, saudara.
Maka hari ini saya ingin kita belajar 5 hal dari Ebenezer. Ebenezer bagi kita hari ini mengingatkan kita, yang pertama, Ebenezer mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang cenderung melupakan apa saja yang harus kita ingat. Kita suka lupa. Sudah berapa banyak kita yang masih ingat tentang di mana Tuhan menolong dan menyertai kita? Apakah kita masih ingat ucapan syukur yang kita ucapkan kepada Tuhan pada saat Tuhan itu menolong keluarga kita? Pada saat Tuhan menolong memberi pekerjaan kepada kita. Pada saat Tuhan memberi penghiburan ketika kita menghadapi suatu masalah tertentu. Ada yang masih ingat akan kejadian itu, saudara? Apakah kita sudah lupa akan hal itu, saudara? Bahkan saudara, ada juga kita yang berjanji pada Tuhan waktu itu. Ketika Tuhan menolong, kita janji, Tuhan, aku mau lebih setia beribadah. Tuhan, aku akan lebih giat melayani Tuhan karena Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Aku mau semakin giat melayani Engkau. Aku akan ikut komsel, ikut kelas-kelas pembinaan supaya aku lebih mengerti Tuhan. Tuhan, aku akan mengasihi orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi setelah janji-janji itu kita ucapkan, saudara? Janji tinggal janji, saudara. Kita lupa, saudara. Ada orang seperti itu, saudara? Hanya saya yang mengaku, saudara. Karena saya angkat tangan. Saudara, kita mudah melupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Bahkan kita sering melupakan kebaikan Tuhan karena satu persoalan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita lupa. Saudara, saya mau tanya, kapan terakhir kalian mengalami kebaikan Tuhan? Dan kalian sangat bersyukur akan hal itu. Kapan, saudara? Kapan saudara mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Kapan? Sudah ingat? Sudah anak Tuhan kan? Anak Tuhan bukan? Saudara, mengapa kita tidak mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan? Kalau itu yang terjadi, pasti ada yang salah dengan kita. Saudara. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara, yang kedua, Ebenezer mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berkesudahan. Namun saudara mesti ingat, kasih setia Tuhan memang tidak berkesudahan, tetapi itu tidak meniadakan tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, kita adalah manusia yang selalu terkondisi dengan situasi kehidupan yang membuat kita itu kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita cenderung seperti itu. Kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan saudara, mungkin pemahaman kita selama ini keliru. Ya, Tuhan itu setia. Tuhan itu selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya sudah. Ya, kita boleh melakukan apa saja. Tuhan kan Tuhan yang setia. Kalau kita salah nanti diampuni. Salah diampuni. Gampang. Dia Tuhan yang setia. Tapi saudara mesti ingat, tidak meniadakan tanggung jawab kita dan kesetiaan kita kepadanya. Saudara. Oleh karena itu, waktu kita mengikuti Tuhan, kita mesti berjuang, berusaha dalam mengikuti Dia. Maka Tuhan mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia mesti memikul salibnya. Memikul salib artinya apa, saudara? Bayar harga. Mengikut Tuhan tidak mudah, saudara. Kita mesti berjuang. Karena kita itu cenderung tidak setia. Kita mesti melatih diri kita. Tentu di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Tapi kita mesti setia, saudara.
Maka C.S. Lewis mengatakan kekristenan tanpa salib bukan kekristenan. Karena apa, saudara? Karena banyak orang Kristen yang mengabaikan, yang meremehkan anugerah Tuhan. Maka C.S. Lewis mengatakan ada cheap grace, anugerah murahan, dan costly grace, anugerah yang mahal. Anugerah yang murah itu tanpa salib, tanpa bayar harga. Tetapi costly grace itu harus ada pembayaran harga, mesti pikul salib. Sudah, tetapi dalam kehidupan kita seringkali yang kita hidupi adalah cheap grace, anugerah murahan. Saudara, Pak Yakub pernah memberikan contoh seperti ini, saudara. Saudara, ketika suatu kali ada 2 orang anak ya pergi ke kota mencari pekerjaan, mereka luntang-lantung karena nggak dapat pekerjaan dan tidak ada tempat penginapan. Akhirnya mereka sampai satu tempat kos dan diterima oleh ibu kos. Tapi mereka bilang, "Bu, maaf kami nggak ada uang. Tapi nanti kami bayar kosannya waktu kami sudah kerja. Boleh nggak, Bu?" Karena ibu itu kasihan, ya sudah nggak apa-apa. Nah, waktu mereka ada di tempat kos itu, setiap hari mereka dikasih makan 3 kali. Ya, mereka tinggal di sana sambil cari pekerjaan. Yang satu itu selalu bangun pagi. Bangun pagi, bantu nyuci baju, setrika baju, karena itu kosan. Banyak yang lain ya, bantu ibunya nyuci baju, kadang-kadang nyapu. Terus temannya ngomong ke dia, "Hei, ngapain lu? Ngapain lu capek-capek begitu? Kita kan free, gratis di sini. Gratis. Ngapain kamu begitu? Tidur-tiduran aja. Makan ada, tempat tinggal ada. Ngapain lu begitu? Bodoh, bego." Hanya begitu, saudara. Tapi temannya bilang begini, "Enggak. Kita ini sudah dapat kebaikan dari ibu kos. Apa yang aku lakukan ini enggak sebanding dengan kebaikan ibu kos. Enggak sebanding. Kau tahu kalau kita tidak diterima. Kita tidur di tengah jalan, kelaparan, kedinginan. Tapi ibu kos sudah baik. Dan apa yang aku lakukan ini enggak sebanding." Saudara, temannya yang pertama itu menganggap anugerah itu murahan. Temannya yang kedua menganggap anugerah itu mahal. Dan patut dibalas seperti itu. Dan waktu dia membalas dia merasa gak cukup. Udah gak cukup. Saudara, itulah namanya costly grace. Saudara, kita mesti juga seperti itu. Yang ketiga, Saudara, Ebenezer mengingatkan kita akan tanggung jawab kita untuk berbakti dan menyembah Tuhan. Fokus pada Tuhan dan memberikan hati kita sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara, Saudara, apakah itu yang kita lakukan dalam hidup kita? Saudara? Banyak anak-anak Tuhan, Saudara, ada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan tapi juga percaya yang lain, ya. Maka jumlah tangga di rumahnya aja dipersoalkan. Jumlahnya nggak boleh segitu. Kalau segitu bawa sial. Jadi mesti dirubah. Ada orang Kristen yang bilang, "Oh, kalau mau keluar rumah sakit nggak boleh hari Sabtu." Ada. Ya, kita juga ada juga yang ketika ada yang meninggal kita juga mengadakan 7 hari, 100 hari. Buat apa, saudara? Karena kita masih percaya akan hal-hal itu. Padahal kita percaya kepada Tuhan. Saudara, orang Israel juga seperti itu. Maka sudah ketika mereka melihat batu Ebenezer yang dibuat oleh Samuel, mereka melihat penyertaan Tuhan, tapi mereka juga diingatkan untuk menyembah Tuhan.
Saudara, yang patut kita renungkan, apakah selama ini kita menyembah Tuhan dalam keseharian hidup kita? Apakah kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi? Apakah yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan penyembahan kita kepada Tuhan? Apakah hanya ibadah di hari Minggu saja dan kita merasa itu cukup? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk dekat dengan Tuhan? Kedekatan itu hanya terbentuk karena seringnya kita bertemu dan berkomunikasi dua arah. Tetapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk hal itu, saudara? Berapa banyak, saudara? Mari kita periksa diri kita sendiri, saudara. Apakah kita selama ini dekat dengan Tuhan? Atau kita selama ini mengabaikan Tuhan? Tuhan boleh ada, boleh enggak. Toh hidup saya yang atur. Toh segala sesuatu saya bisa. Jadi Tuhan boleh ada, boleh enggak. Saudara, kalau itu yang terjadi, saudara, yang keempat, Ebenezer mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mendengar permohonan pengampunan anak-anaknya. Ia akan mengampuni dan memulihkan, saudara. Ketika kita datang bertobat. Maka saudaraku, bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita bertobat jika kita tidak menyembah Dia dengan benar selama ini dalam keseharian kita. Mari kita kembali kepadanya. Apakah ada hal-hal yang mesti kita mohonkan pengampunan dari Tuhan supaya hidup kita dipulihkan olehnya? Jika engkau tidak merasakan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan belakangan ini, maka bertobatlah. Mintalah pengampunan daripadanya supaya relasi kita dengan Dia dipulihkan. Kalau relasi kita dipulihkan, maka Tuhan akan menyertai kita. Kalau ada penyertaan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan kita raih dalam hidup kita, saudara. Yang terakhir, Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan pasti selalu ada. Memang saudara, Tuhan tidak kemudian meniadakan kesulitan dalam hidup kita. Tetap ada kesulitan, baik engkau percaya atau tidak. Tetapi saudara, pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongannya pasti ada, tepat pada waktunya. Dia adalah Tuhan yang menolong kita. Tetapi ingat, pertolongan Tuhan hanya diberikan bagi kita yang dekat dengan Dia. Ketika bangsa Israel menjauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari mereka. Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi ketika mereka mendekat kepada Tuhan, bertobat, mereka dipulihkan, kemenangan Tuhan berikan kepada mereka. Ebenezer mengingatkan kita, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika Tuhan telah membawa kita sampai saat ini, maka Dia yang setia pasti akan menolong kita menyongsong masa depan. Mari kita senantiasa berharap pada Tuhan Yesus yang setia. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Maka hari-hari yang akan datang, Dia pasti akan menolong kita. Masihkah engkau takut akan masa depan? Ebenezer, Tuhan pasti menolongmu, menyertaimu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Pulihkan keadaan kami, Tuhan. Kalau selama ini kami mengabaikan Engkau, kami menjauhkan diri daripadamu. Itu bisa dilihat dari berapa banyak waktu yang kami berikan kepadamu untuk mendekat kepadamu. Tuhan, tolonglah kami. Kami lebih sibuk dengan hal-hal lain, lebih mementingkan hal-hal lain, sehingga kami kehilangan kedekatan kami dengan Tuhan. Kami semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kami mengalami banyak sekali kesulitan dalam hidup yang tidak perlu. Karena kebodohan kami. Karena kami jauh daripadamu, Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya kami dekat kepadamu. Sehingga ketika kami mengingat Ebenezer,
hati kami bersyukur sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan Tuhan akan terus menolong hidup kami melewati hari-hari di depan kami. Berkati kami semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, mari kita saling mengingatkan saat ibadah kita selesai. Kita katakan satu sama lainnya Ebenezer dengan cara seperti ini. Ebenezer. Artinya apa? Engkau oke kalau Tuhan menyertaimu. Engkau mau oke kalau Tuhan menyertaimu. Terima kasih untuk Pendeta Stephen Paul yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu sangat memberkati kita semua, saya yakin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir jujur-jujurnya. Saya yakin Tuhan akan menerima kita dan mendekap kita dalam kasih-Nya. Silakan ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, menaikkan doa Bapak Ibu sekalian. Dari pemaparan gugus tugas COVID-19 dari Indonesia, bahwa ada 5 provinsi yang memiliki pertambahan kasus yang signifikan, yang cukup besar. Itu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Juga beberapa provinsi juga menunjukkan penambahan juga. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan yang boleh menolong bangsa ini, supaya kita sama-sama bisa melaluinya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memulihkan bangsa ini bahkan dunia dari virus COVID-19. Dan kita doakan supaya masyarakat Indonesia juga bisa menjadi masyarakat yang disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu sekalian, mari saya ajak kita untuk buka suara berdoa, menaikkan doa ini kepada Tuhan, dan sampaikanlah ini dengan ketulusan yang mendalam kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami Tuhan yang menolong bangsa ini, menolong kami untuk bisa melalui pengalaman-pengalaman yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong mampukan pemerintah untuk bisa memimpin bangsa ini sedemikian rupa sehingga bisa membawa bangsa ini kepada kelepasan. Tuhan pakai mereka, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan terlebih kami mohon mukjizat Tuhan yang melampaui segala akal manusia itu boleh menolong dan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Boleh nyata di dalam kehidupan bangsa ini, boleh nyata di dalam kehidupan seluruh dunia. Tuhan kami mohon supaya Engkau pakai juga para peneliti, para dokter, para suster yang juga ada di garda terdepan. Engkau pakai mereka Tuhan dengan segala akal yang berasal daripada Tuhan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan menemukan titik terang. Dan Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Tuhan kami percaya Engkau mendengar doa kami ya Tuhan. Tuhan tolong sertai kami. Kami yang ragu. Kami yang mungkin takut, kami yang khawatir,
Kami yang mungkin sudah capek dan acuh tak acuh dengan keadaan ini. Kami yang mungkin sudah bodoh amat menyerah. Tuhan tolong kuatkan kami menghadapi hari-hari ke depan yang memang kami akui tidak pasti. Terlalu terbuka untuk doa kami. Terima kasih untuk tangan yang selalu terbuka lebar untuk menyambut kami ke dalam kasih Tuhan. Tuhan tolong sertai kami, Tuhan tolong pimpin kami. Ya Tuhan juga di akhir ibadah ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat yang kami alami. Tuhan Kau berkati ini dan biarlah ini menjadi sebuah simbol yang nyata bahwa kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Di dalam doa. Jemaat Tuhan, pulanglah bawalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai. Sudah ada beberapa warta yang perlu kita simak bersama-sama. Sudah kelas pembinaan menuju serupa Kristus. Untuk kelas berakar kita akan mulai hari ini dari jam 11 melalui di Zoom meeting. Ya, ada 8 saudara kita yang sudah mendaftar mengikuti ini. Bagi yang mau ikut masih boleh daftar, boleh ke tata usaha nantinya ya. Yang kedua untuk kelas bimbingan pranikah bagi pasangan yang berencana menikah di akhir 2020 atau 2021. Bisa mengikuti kelas bimbingan pranikah melalui Zoom juga yang akan kita buka dengan 8 kali pertemuan. Jadi yang mau mendaftar silakan hubungi saya atau ke tata usaha. Tapi saudara mesti mengisi formulir dulu. Ya. Jadi yang mau mengajukan pemberkatan nikah mengambil formulir diisi dulu. Setelah itu ada percakapan pastoral. Setelah sudah melewati percakapan pastoral, baru sudah mengikuti kelas pembinaan. Oke? Jadi mesti ngisi formulir dulu ya. Kemudian pemberkatan nikah itu kita akan laksanakan di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 dan saudari Yosefin Murtianta. Ya, ada orangnya? Oh. Oke, ya. Kenal lah, mereka orang terkenal. Ya, kita doakan di tengah kondisi seperti ini supaya pernikahan mereka bisa berlangsung dengan baik ya. Tentu saja mengikuti protokoler ya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, kita doakan supaya pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik. Baik, itu saja untuk warta hari ini. Nanti kita sebelum berpisah kita katakan Ebenezer. Engkau mau oke? Minta penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semuanya. Ada lagu itunya? Ada. Ya, dipimpin oleh Weni. Setelah itu kita katakan Ebenezer. Ya jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri nanti yang keluar duluan dari pintu saya undang baris yang paling belakang, begitu seterusnya sampai baris yang terdepan dan sambil memasukkan amplop persembahan kita. Mari sama-sama kita bangkit diri, kita katakan
Ebenezer dulu, baru setelah itu kita mengakhirinya dengan pujian. Sama-sama bangkit berdiri, katakan kepada saudara depan, belakang, kanan, kiri, Ebenezer. 1, 2, 3, Ebenezer. Serukan namanya.